Selamat malam pemirsa, saya Tisa Noveni dalam One on One. Seorang politisi, tokoh politisi senior, analisisnya tajam, kritik-kritiknya juga cukup tajam, dan bergabung di PDIP sejak lama kalau tidak salah dari tahun 1993, kemudian bergabung dengan PDIP bentukan dari Megawati Soekarno Putri di tahun 1998. Nah, malam hari ini kita akan berbincang bersama beliau bagaimana kemudian langkah ataupun arah politik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan bagaimana pula respon ataupun tanggapan dari PDIP mengenai hal-hal terbaru mulai dari putusan MK, kemudian sikap dari Joko Widodo dan sikap dari Partai Banteng itu sendiri. Langsung saja saya perkenalkan malam hari ini narasumber saya sudah bersama yaitu ada Bung Panda Nababan. Apa kabar Bung? Baik. Sehat? Walafiat. Sehat walafiat. Bung, langsung aja nih kabarnya malam hari ini Gibran datang ke Jakarta. Apakah datang ke Jakarta mau bertemu dengan Ibu Megawati atau gimana yang dengar-dengar nih? Jadi gini, kita nggak usah berspekulasi mau ngapain, ketemu siapa. Kemarin tanggal 19, dia satu di antara 11 kepala daerah, bupati, wali kota di bawah usia 40, itu mendapat instruksi penugasan sebagai jurkam. Kemarin banget dong? Kemarin, sebagai jurkam. Ya memang pada dipanggilin ke Jakarta, ya kan. Nah di situ kemudian dia terikat kepada satu disiplin sebagai orang partai untuk melaksanakan itu, gitu loh. Nah kalau kemudian dia tidak melaksanakan itu, dia indisipliner, ya kan, indisipliner. Nah kemudian kalaupun misalnya dia melakukan langkah-langkah lain lagi, apapun, bagaimanapun kita masih orang Indonesia berbudaya, tata keramanya dia beritahu ketua DPD-nya dulu di situ atau ketua DPC-nya FX Rudi yang di Solo, dan kemudian dia kasih tahu DPD Jawa Tengah Pacul, dan kemudian tidak usah langsung ke Mega, gitu. Paling juga ada sekjen, ada sini, gitu loh. Aku mau keluar, aku mau ini. Gitu. Jadi mau datang mau keluar atau menerima mandat itu? Kalaupun dia keluar segala macam itu ada totok romo. Enggak, malam ini katanya mau keluar, datang itu mau menerima mandat yang tanggal 19 kemarin, kepala daerah tadi yang diminta untuk jadi katakanlah juru kampanye, atau mau keluar? Ya nggak tahu, nggak tahu. Kita ngapain kita berspekulasi? Dia udah dewasa, dia punya hak yang apa? Hak yang menentukan sendiri. Sama dengan ucapannya Jokowi waktu ditanya mengenai relasi hubungan dia dengan Ibu Megawati, seperti ibu dan anak. Ya anak itu kadang-kadang bisa nakal, bisa bandel, kata Jokowi loh. Nah kita nggak tahu anaknya ini niru itu mau bandel atau mau nakal, ya kita nggak tahu. Tapi benar ya, mau konfirmasi sekali lagi, berarti tanggal 19 surat yang keluar itu adalah surat juru kampanye untuk seluruh kepala daerah, termasuk ada nama Gibran di sana. Iya, nomor 3 kalau nggak salah itu Bobby, wali kota Medan. Dia nomor 8 itu, nomor 8. Ada 11. Bobby datang nggak hari ini? Kalau memang seandainya menerima untuk mandat menjadi juru kampanye? Ya belum tahu. Ini kan mereka kan mesti ketemu dengan TPN, mesti diatur apa, bagaimana lah well organized satu perusahaan organisasi yang lebih ketat dari perusahaan lagi, gitu loh. Nah terus kan kini kita juga penasaran ya, PDIP kan cukup mungkin agak kecewa dengan putusan MK kemarin. Nggak cukup kecewa? Enggak kecewa. Tapi respon Bu Mega gimana sih? Karena kan setelah putusan MK. Saya kasih tahu yang mengagetkan kami senior-senior maupun pimpinan dari seluruh Indonesia selama periode proses MK, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menaruh perhatian. Pak, bagaimana itu MK? Putusan apa nanti MK? Misalnya ada telepon dari Sibolga, atau dari Merauke, ada dari Banda Aceh, atau dari Maumere, nggak ada. Nggak ada. Apa itu MK? Nggak ada jadi bahan pikiran mereka. Yang punya interest, agenda terselubung, apa terbuka dan apa dengan hasil dari itu, itulah yang heboh. Kalau seluruh PD Perjuangan tidak ada. Dan nggak punya kepentingan apa, gitu loh. Calon capres kami sudah, apalagi wapres kami sudah. Udah, ya. Tapi kalau misalkan begini, seandainya yang beredar di luar sana bahwa betul nanti Gibran akan mendampingi Prabowo Subianto, PDIP gimana?
Dari awal kita udah bilang dia punya hak. Tapi kembali lagi saya harus ulangi lagi, apa iya? Apa setega itu dia melakukan itu dengan membalas air tuba, air susu dengan air tuba, membalas satu kebaikan yang dilakukan oleh partai pengusung dia. Dia kan mengatakan kalau nggak ada milih rakyat, biarpun dapat dukungan partai, partai sama rakyat nggak bisa dibedain. Banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti partai itu adalah kumpulan daripada rakyat yang punya ideologi sama, tekad yang sama, dan tujuan yang sama. Rakyat, bukannya orang di partai itu kemudian bangsawan-bangsawan atau konglomerat, atau rakyat, tukang beca iya, petani iya, mahasiswa iya, profesor iya, dokter iya, rakyat gitu loh. Nah Bang, tapi kalau soal arah politiknya Pak Jokowi sendiri sekarang gimana sih? Karena kita masih bertanya-tanya nih, putra dari Presiden kabarnya digadang-gadang mau bersanding dengan Prabowo Subianto. Tapi Pak Jokowi sendiri ini kan masih di bagian dari PDIP, putranya juga masih bagian dari PDIP. Arahnya kemana? Semua pada bingung. Jadi kalau saya lihat ya, saya di awal-awal pemerintahan Jokowi itu cukup intens mendampingi dia. Sangat intens. Sangat betul-betul. Aku lihat ada kelemahan dia, bergaul di Jakarta cuma 2 tahun, dia kurang tahu siapa tokoh-tokoh politik khususnya. Bagaimana itu Surya Paloh, bagaimana itu Yusuf Kala, bagaimana itu Megawati, bagaimana. Dia dapat dari aku. Banyak dapat dari aku gitu loh. Jadi kemudian dalam percaturan politik, permainan politik, behind story itu apa? Relasi mereka itu apa? Itu saya ceritakan semua ke dia, ke Jokowi. Bahkan sekretaris kabinet Pramono Anung itu pernah negor saya, Bang, abang kalau bicara sama presiden jangan kelama-lamaan loh. Loh kenapa? Sidang kabinet berapa kali tertunda gara-gara abang. Bener, itu true story. Udah 3-4 kali sidang kabinet. Lagi ngapain? Lagi ngomong sama Panda, lagi ngomong sama apa di ruang Jepara, lagi ngomong sama Panda gitu loh. Pramono karena merasa dekat dengan saya, dia bocorin. Nah kembali lagi ke tadi, jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi di awal, dan saya bilang ke dia, Mas, bahaya dari kekuasaan itu terkejut badan. Bahaya dari kekuasaan itu dendam kekuasaan. Bahaya dari kekuasaan itu dendam kemiskinan. Dia ambil blok note langsung. Jokowi, dicatatinya. Terus apa Mas? Ini artinya apa? Maksudnya apa? Ini apa? Aku ceritain ke dia. Nah sekarang bahaya untuk Pak Jokowi apa? Loh, aku dari bahaya-bahaya yang tadi kekuasaan. Dia nikmati ini di kekuasaan. Batuk dia kejadian. Sama itu kayak kemarin di apa itu yang Projo, ya kan? Yang Projo, ya. Itu dia kasih kode 8 kali gong, bong, bong. Lazimnya kan 5 kali. Artinya apa 8 kali itu? 08 Prabowo, gitu orang udah tahu 08. Dong, dong, dong. Yang menyedihkan, dia ngomong, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu, sabar, tunggu, siapa nanti yang akan dipilih jadi presiden. Tahu apa yang terjadi? Nggak sampai 4 jam setelah dia ngomong, ini pimpinan Projo ini yang di bawah komando Budi Ari pergi ke Kartanegara. Ya, pergi ke Kartanegara mengatakan kami milih Prabowo. Padahal Jokowi sudah ngomong, jangan gerasa gerusu, jangan ke susu, ojo ke susu. Ojo, nggak laku omongannya Jokowi. Dianggap pelawak-pelawak aja, lucu-lucu aja. Tapi kan waktu itu Pak Jokowi seingat saya ketika pidato di acara Projo itu mengatakan seorang pemimpin yang melek akan isu global, begitu, punya keberanian. Asumsinya ke sana tuh salah nggak sebenarnya? Iya, orang kan bisa menafsir-nafsirkan. Cuma maksud saya, ini juga sebenarnya sudah lama salah arah lah ini. Sebenarnya dia presiden, sudah terpilih. Sebenarnya buat apa dia ada relawan? Untuk apa? Ya kan? Itu kalau mau bicara dia ada fraksi-fraksi di DPR, ada tokoh-tokoh dia apa gitu loh. Jadi anomali dan lucu sebenarnya, ya kan? Tapi ya masyarakat melihat ya senang, dia kumpul, kemudian dikumpul-kumpul ini relawan-relawan.
Nah relawan pun pintar. Ya mereka boleh juga ini. Bisa juga jadi sumber pendapatan juga nih, ya kan? Ada yang mendukung kita, ada yang mengipas-kipas kita, ada yang mengarahkan kita. Wah, kenapa enggak? Jadi yang saya terakhir buat saya, yang tanggal 14 itu, dia bilang jangan ke susu. Ojo nih. Langsung ini. Jadi kalau Tapi dibilang, nggak mungkin dong, maksudnya ke Projo kan katakanlah kita tahu bahwa di Projo itu juga ada satu menteri loh yang diangkat sama presiden begitu. Berarti kan komunikasinya jalannya lancar begitu. Tapi nggak mungkin dong Pak Jokowi, ini asumsi kita di luar ya nih Bung Panda ya, nggak mungkin dong mereka atau Pak Jokowi dan Projo itu nggak tahu siapa yang mau diusung oleh Projo, siapa yang mau dideklarasikan 4 jam kemudian setelah acara yang begitu besar itu. tapi ngapain Jokowi ngomong ojo ke susu? Apa itu artinya? Itu kan nasihat dia, saran dia, jangan buru-buru, tunggu, nanti pada waktunya. Nggak ada harga omongan dia. Jadi kalau dengan kayak gitu berarti Bung Panda mau mengatakan sejauh ini Pak Jokowi masih tegak lurus dengan Ganjar? Karena bilang dengan kata-kata jangan ojo ke susu dan kayaknya 4 jam kemudian nih kayaknya mereka nggak ngerti nih si Projo. Saya sampai detik ini yakin bahwa dia tegak lurus dengan Ganjar, bahwa dia mendukung Ganjar. Apalagi waktu di Jakarta Fair yang ngomong Rakernas itu, yang dia katakan tadi aku bisik-bisik dengan Ganjar, nanti setelah dilantik kamu ini. Dia tidak bilang kalau kau menang atau kalau kau dipilih, dia sudah yakin. Bahasanya itu coba dilihat, diulang lagi. Setelah dilantik, nanti segera kedaulatan pangan itu, nanti segera ininya. Gitu loh. Jadi di situ sebenarnya saya melihat dia betul-betul masih tegak lurus, dia loyal gitu loh. Tidak ada mencela-mencele. Itu pemahaman kita terhadap Jokowi. Oke. Iya. Dari orang yang pernah ngobrol dekat, ngobrol politik, terus kemudian juga memberikan bimbingan politik di awal masa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Bung Panda yakin bahwa Pak Jokowi tegak lurus dengan Ganjar Pranowo. Iya. Dan saya tidak terus terang melihat apapun 1 mm. Begini ya, biar lebih detail lagi. Ini banyak pengamat-pengamat politik yang kemudian memanipulasi, memutarbalikkan, seakan-akan dia udah seminggu tidur di Bogor dengan Jokowi, diskusi seminggu tidur di Teguh Umar dengan Megawati, kemudian cerita ada ketersinggungan, ya kan? Mega merasa Jokowi merasa dirampas Ganjar, sehingga Jokowi menjadi orang luar. Ada kemudian ini Megawati serasa tidak dihargai oleh apa. Wah, didramatisir ini. Ya, dan terus terang PDI Perjuangan sudah sangat biasa menghadapi adu domba. Tapi sebenarnya komunikasi terakhir Bu Megawati dengan Pak Jokowi kapan dan apa yang dibicarakan pada saat itu yang terkini banget Bung Panda. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.